Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iman Fatur Rahman. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul PPKN yang mana mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembahasan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini saya akan membahas beberapa sub materi, yaitu mengenai sejarah pembentukan PPKI, kemudian struktur anggota PPKI, tugas-tugas PPKI, dan sidang PPKI. Untuk yang pertama yaitu sejarah pembentukan PPKI. Mungkin adik-adik semua pernah melihat mengenai pelajaran ini di tingkat SMP ya. Di sini ada sejarah pembentukan PPKI. Apa sih yang dimaksud dengan PPKI gitu? PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian PPKI dalam bahasa Jepang dibaca atau ditulis dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian sejarah PPKI sendiri itu dibentuk sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum ada PPKI dibuat dulu BPUPKI, yang mana BPUPKI ini merupakan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian digantikan dengan PPKI. Akan tetapi pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara dipanggil untuk menemui Jenderal Besar Terutsi Saiko Shikikan Saigon. Namun sekarang namanya berubah menjadi Kota Ho Chi Minh, Vietnam. Kemudian PPKI sendiri diresmikan oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Peresmian itu dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajima Wediningrat. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ada di sana ada proses pembentukan PPKI. Kemudian tujuan pembentukan PPKI sendiri adalah untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam persiapan rencana pergerakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, PPKI juga dibentuk untuk melakukan tata negara dan membuat struktur kenegaraan. Kedua tujuan pembentukan PPKI ini tidak lain untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, tetapi sebetulnya tujuan PPKI itu untuk merdeka. Jadi kita perlu mengetahui sejarah dibentuknya PPKI sendiri. Kemudian di sini juga ada struktur PPKI. Nah, coba ada bisa lihat ya. Pada awalnya itu PPKI hanya dibentuk 21 orang, yang mana 21 orang itu mewakili dari seluruh Nusantara, yaitu ada 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa atau Cina ya. Jadi awalnya PPKI itu ada 21 orang. Tetapi atas usulan Insinyur Soekarno kemudian ditambah lagi 6 orang. Ini tanpa sepengetahuan Jepang ya. Jadi ada 6 orang atas usulan Insinyur Soekarno. Siapa aja yang 6 orang itu? Ada Ahmad Subarjo, kemudian ada Sajoti Malik, kemudian ada Kiai Haji Dewantara, kemudian ada Wiranto Kusumo, kemudian ada Kasman Sinodimejo, kemudian ada Iwa
Kusuma Sumantri ya. Kemudian ada juga nih tugas-tugas PPKI. Apa saja tugas-tugas PPKI? Nah, di sini tugas PPKI tidak jauh beda dengan BPU PKI. Apa aja itu tugasnya? Menyusun dan mengesahkan konstitusi, menyusun dan mengesahkan dasar negara, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Nah, di sini ada sidang PPKI ya. Sidang PPKI itu ada 3 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 8 Agustus 1945 menghasilkan mengesahkan Undang-Undang 1945, kemudian menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kemudian membentuk Komite Nasional. Selanjutnya pada sidang kedua itu pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan sidang membentuk pemerintahan daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian, membentuk 4 menteri negara, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Dan pada sidang yang terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI, kemudian membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Itu mengenai sejarah singkat PPKI beserta tugas-tugasnya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Kemudian jika ada salah, mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.